Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan terkait aplikasi setoran dan rekap pencapaian target PPMTS Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pinrang. Aplikasi ini dibuat tujuannya adalah supaya memudahkan pembina untuk melakukan pendataan setoran hafalan santri MTS Tasbih, kemudian rekapan pencapaian target yang insya Allah mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga ini nantinya akan menjadi penguatan pembina, penguatan lembaga, dan termasuk penguatan ke orang tua santri dan kepada santri itu sendiri terkait pencapaian-pencapaian targetnya dan evaluasi selama sebulan. Karena insya Allah aplikasi ini bersifat uh, evaluasi yang perlu dikomunikasikan kepada orang tua maupun penguatan dalam lembaga direkap setiap bulan. Baik, pada kesempatan ini yang pertama saya ingin jelaskan adalah ini adalah halaman awal. Terdapat nama-nama pembina yang aktif saat ini. Ada 4 orang pembina putra dan di sini sudah ada keterangan halakonya masing-masing. Halako 1, halako 2, sampai halako 4. Begitupun pembina putri yang aktif sudah ada tertera di sini. Jadi untuk masuk ke fitur uh, halako masing-masing, kita cukup klik saja salah satunya. Contoh misalkan kita klik ini. Pada saat sudah kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Baik, saya akan jelaskan tampilan yang pertama. Di ujung kanan ini ada halako 1 putra, nama pembina dan tanggal otomatis sesuai dengan Android atau perangkat yang kita gunakan, karena ini aplikasi bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan smartphone. Jadi penanggalannya sesuai dengan otomatis waktu yang dipakai dalam perangkat. Adapun fitur pertama, tab pertama adalah Quran. Ada beberapa program di Tasbih Baitul Quran, pesantren Tasbih Baitul Quran yang perlu kita lakukan penguatan. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, tajwid, ceramah, kemudian kita juga akan mendata pelanggaran dan prestasi, kemudian ada nantinya rekap. Olehnya itu, saya jelaskan pertama terkait dengan Quran. Ada kolom nama yang perlu wajib kita isi. Nama di sini bisa kita ketik salah satu hurufnya. Maka halako saya karena ada total 14 orang itu akan muncul otomatis di sini. Bisa tinggal kita ketik, pilih salah satunya. Misalkan seperti ini. Kita pindah ke kolom kedua, ada jenis setoran. Jenis setoran di sini ada beberapa pilihan, tergantung kita mau setoran apa. Contoh misalkan setoran tambahan, maksudnya setoran tambahan di sini tambahan hafalan baru santri terkait Qur'annya. Adapun setoran pemantapan di sini apabila santri sudah menyelesaikan setoran setengah halamannya sampai di halaman terakhir, kemudian sebelum ziyadah, sebelum menampilkan seluruh hafalannya, maka diulangi dulu, adalah setoran pemantapan atau setoran pengulangan. Ada setoran murojaah ketika santri sudah tinggi hafalannya, mungkin di atas 2 juz, dia ingin murojaah juz satunya atau menyetorkan ulang, maka dibolehkan. Kita akan memilih setoran murojaah. Setoran Iqra 1 sampai 6 dan ada juga pilihan ujian ziyadah. Kita misalkan pilih setoran tambahan. Surah di sini bisa kita ketik karena ini akan otomatis. Anggaplah juz 30 misalkan An-Naba. Ya, kita bisa ketik singkatnya saja An-Naba.
sampai Ad-Duha. Ya. Jadi ini ketika menyetor dua surah sekaligus, bisa kita padukan seperti ini An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, atau salah satunya misalkan surah Al-Baqarah yang hanya satu surah, bisa kita pilih saja di sini atau ketik saja di sini Al-Baqarah. Tidak usah diisi kolom kedua ini. Kemudian juznya itu kita isi sesuai dengan juznya, juz 30. Kemudian ada halaman. Halamannya itu yaitu misalkan halaman 1. Ya. Bisa juga pilihan 1 sampai 5 misalkan. Bagian maksudnya di sini ketika anak-anak setor setengah halaman, kadang store bagian atas bisa pilihannya, kadang juga store bagian bawah atau satu halaman atau lebih daripada satu halaman, kita bisa memilih di sini. Ya, seperti itu. Kita bisa memilih, anggaplah setengah halaman bagian atas. Setelah ini ada kolom nilai. Ini sudah sinkronisasi dengan sertifikat ziyadah yang akan diterbitkan setiap tahunnya bagi kelas 9 yang tamat, rentang nilai 70 sampai 100. Ketika kita ketik, anggaplah kita memberi nilai 90, maka otomatis akan muncul nilai predikat, ya B+, baik, 86 sampai 90 itu kategori baik. Tanggal ini otomatis mengikut dengan tanggal perangkat. Bisa juga kita setel penanggalannya sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian ada catatan. Catatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau evaluasi yang dilakukan oleh pembina. Misalnya saja bahwa perbaiki panjang, konsisten, hukumat. Ya, seperti itu. Kemudian kita simpan setoran. Ketika kita sudah menyimpan, maka akan terinput otomatis. Yang pertama akan terinput ke setoran Quran, akan terdata di sini setiap kali kita sudah melakukan setoran Quran. Tujuannya adalah mengetahui bahwa ini yang baru kita setor. Dan rekap ini bisa dihapus, hapus setoran. Ya, batal dulu. Dan terinput kedua ke rekap secara umum. Seperti ini nanti bentuknya. Jadi contoh tadi yang kita input adalah Najwan Nasri, kelas 71, surah An-Naba sampai Ad-Duha, maka akan tampil seperti ini. Karena tadi saya sudah menginput beberapa setoran, maka ini akan muncul seperti ini tampilannya. Ini poin Al-Quran, akan muncul tanggal, surah, jenis setoran, juznya, halamannya, bagian apa, atas atau bawah, nilai, status, dan catatan. Ini akan terinput otomatis ke halaman rekap. Seperti itu terkait dengan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjut ke hafalan hadis. Kalau ada setoran dari santri, maka kita cukup langsung ketika namanya kembali. Kemudian jenis setoran, kita bisa memilih apakah setoran tambahan, setoran murojaah atau ujian ziyadah. Ya, anggaplah ujian ziyadah. Maka di sini kita memilih jenis hadis pilihan atau hadis arba'in, karena target di tasbih itu ada dua, hadis pilihannya dan hadis arba'innya. Adapun materi, jika kita sudah memilih salah satunya di sini, kalau kita belum memilih, maka tidak ada materi yang akan dicantumkan di sini. Namun kalau kita sudah memilih, anggaplah hadis pilihan, maka muncul materi hadis pilihan. Ada 76 materi yang ingin dihafal oleh santri, dan materi itu bisa kita lihat secara umum di sini. Ya, sudah ada sampai hadis pilihan ke
76, 75, terakhir 76 adalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga kita langsung mengetik di sini hadis keberapa, ya anggaplah hadis ke-50, hadis karena ini hadis pilihan, anggaplah hadis ke ya 54, kemudian tanggalnya otomatis juga akan terinput. Adapun status nilai itu bisa kita kasih 85 misalnya. Catatan tingkatkan. Ya, kita simpan setoran akan otomatis tersimpan ke sini. Dan ini setoran bisa kita hapus. Kalau ini kita hapus, maka akan terhapus juga di rekap, ya, halaman rekap tadi. Maka kita lihat hasil rekapannya atas nama Najwan Nasri, Ujian Ziyadah, materi hadisnya ini tadi. Ya, jadi waktu mustajab berdoa, ujian ziyadah, jenis, pilihan, nilai, status, dan catatan. Ya, seperti itu terkait dengan pencapaian hafalan hadisnya. Ini hafalan hadis. Seperti itu, kemudian kita pindah ke tajwid. Tajwid ini kita bisa menulis kembali namanya. John Nasri, kita pilih setoran, tambahan, materinya sudah ada juga lengkap. Jadi tajwid yang akan dikuasai oleh santri itu ada total. Tajwid itu 73. Bisa kita ketik juga langsung, hanya hukum wakof. Ya, wakof qobi misalkan. Nah, maka akan muncul otomatis ke sini. Nilai yang kita kasih 90, catatan baik. Ketika sudah diisi, kita langsung simpan setoran. Akan muncul data berhasil muncul kembali di sini dan akan muncul ke rekapan. Kita lihat Najwan Nasri, ini kolom Najwan Nasri, ada setoran Qur'annya, ada tadi setoran hadisnya, kemudian ada setoran tajwidnya yang baru-baru ini kita input, yaitu Waqaf Qobi. Setoran tambahan, ada jenis setoran, nilai, status, dan catatan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ceramah. Ceramah di sini ada, kita kembali masukkan nama Najwan Nasri, ada jenis setoran, anggaplah setoran tambahan, judul ceramah, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, kita sudah menulis judulnya. Kemudian tahap ceramah. Nah, di Pondok Pesantren Tasbih itu kita programkan Kamis sore anak-anak menambah hafalan konsepnya. Dia membuat konsep di sorenya itu, dan ada 3 pekan proses pembuatan konsep. Pekan pertama yaitu ada 2 muqaddimah, ada muqaddimah pujian, salawat, dan doa. Kemudian yang kedua alasan membeli judul atau pembuka. Adapun di pekan kedua, yaitu dalil ayat dan ilmu tajwid yang dibuat, dicatat, kemudian penjelasan ayat, dalil hadis, dan penjelasan. Adapun pekan ketiga itu contoh di masyarakat dan komunikasi, kisah atau cerita, promosi pondok, dan penutup. Bisa pantun, kata mutiara, dan ditutup dengan doa. Nah, di sini ada checklist. Maksudnya adalah ketika di pekan pertama santri menyetor, kita bisa checklist 2 ini. 2 yang disetor, artinya 2 yang ditampilkan di subuhnya. Adapun nilai yang diberikan anggaplah 90, muncul otomatis, dan catatan baik. Simpan setoran.
maka akan muncul ke sini berbakti kepada kedua orang tua, dan akan juga muncul ke rekap. Akan muncul ke rekap di poin ceramah seperti ini. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, setoran tambahan, jenis setoran tambahan tahapnya muqaddimah, alasan judul, dan pembuka. Apabila kita melakukan tadi ujian ziyadah di pekan keempat, maka kita menceklis semua tadi, akan muncul semua di sini, poin 1 sampai poin 8 tadi. Dan itu bisa kita jenis setoran ujian ziyadah. Maka terdeteksilah ujian ziyadahnya di sini, seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya ada pelanggaran. Pelanggaran di sini tujuannya supaya nanti ketika di akhir bulan akan dilakukan pertemuan orang tua dan badal berkewajiban untuk memberikan penguatan dan penjelasan kepada orang tua santri yang mungkin banyak pelanggarannya selama sebulan, bisa dimusyawarahkan dan dikomunikasikan secara baik kepada orang tua. Bisa kita lihat tadi masih Najwa Nasri, karena nama pertama Najwa Nasri kita ambil contoh di situ. Kemudian ada jenis pelanggaran. Di sini ada jenis pelanggaran 3, pelanggaran berat, sedang, ringan. Anggaplah kita pelanggaran berat. Pelanggaran berat akan muncul pilihan pelanggaran di sini. Ketika kita memilih pelanggaran sedang, ya akan muncul di sini. Bisa kita lihat opsinya. Ada sampai 33 pelanggaran berat. Misalnya pelanggaran berat tidak beradab kepada guru atau pembina. Pelanggaran berat pertama, maka di sini kita deskripsikan tidak patuh, misalkan kita bisa memberikan penjelasan di sini yang panjang. Kemudian solusi yang kita berikan, ada solusi juga di sini. Ini sudah sesuai dengan tata tertib. Pilihannya ada gundul, pemanggilan orang tua, pembinaan khusus, pemberhentian, dan seterusnya. Ya, ada pilihannya di situ. Kita juga bisa ketik misalkan pembinaan khusus atau pembinaan khusus. Seperti ini poin ketiga. Sesuai tanggal, dan ini kita simpan. Maka data berhasil disimpan akan muncul seperti ini. Akan muncul ke rekap, kita lihat masih kolom Najwa Nasri. Itu akan muncul jenis pelanggaran seperti ini. Mohon maaf tanggalnya tidak sinkron karena ada kesalahan penanggalan di aplikasi laptop ini. Tanggal akan muncul, jenis pelanggaran, adapun pelanggarannya, ada deskripsi pelanggarannya tidak patuh, dan ada solusi penggalannya pemilihan khusus. Seperti ini akan muncul ke opsi pelanggaran. Jadi ini masih kolom Najwa Nasrin akan terdeteksi. Selanjutnya adalah prestasi. Sama, kita akan kembali menginput nama. Kemudian jenis prestasi bisa kita memilih diantaranya, yaitu prestasi keagamaan, prestasi akademik, prestasi umum. Contoh prestasi keagamaan, nama kegiatannya misalkan lomba MTQ. Adapun tingkatan kegiatan kita bisa memilih, ada tingkatan internasional, nasional, sampai kepada sekolah. Kita memiliki misalnya internasional. Deskripsi prestasi bahwa meraih predikat terbaik. Kemudian tanggal diinput masuk, kemudian simpan perubahan. Data sudah tersimpan, akan muncul otomatis ke rekap, yaitu prestasi.
Ini tadi yang kita input prestasi keagamaan, lomba MTQ tingkat internasional mulai predikat terbaik. Nah, ini akan tersimpan, data ini akan tersimpan khusus Najwan Nasri, ada rekap Al-Qur'annya yang akan berurut selama 1 bulan, ada rekap hadisnya yang akan berurut selama dia setor, ada rekap tajwidnya, ada rekap ceramahnya, dan ada rekap pelanggaran, kemudian terakhir rekap prestasi. Ini yang akan menjadi pegangan bagi kita untuk mendeskripsikan kepada orang tua atau melaporkan kepada lembaga atau sebagai arsip terkait dengan santri atas nama Najwan Nasri selama 1 bulan ini pencapaiannya seperti ini. Dan santri yang tidak pernah menyetor atau tidak melakukan usaha setoran akan terdeteksi tidak ada catatan bulan ini. Ketika dia hanya menyetor ceramah, itu akan tampil dan sudah ada setiap nama halako di sini. Akan muncul otomatis rekapannya. Nah, untuk mengarsipkan ini dan untuk dikomunikasikan kepada orang tua, maka kita bisa melakukan pencetakan atau penyimpanan di PDF. Kita klik saja tombol cetak. Kemudian muncul, kita simpan misalnya sebagai PDF. Kita simpan. Ya, rekap. Kita simpan di unduhan. Simpan. Ya. Maka rekapannya akan muncul seperti ini. Rekap setoran halako 1 putra. Ya, akan muncul Najwan Nasri kelas 71. Semua pencapaiannya selama 1 bulan ini. Ini bisa kita kirim filenya ke WhatsApp atau grup WhatsApp atau kepada orang tua santri yang terkait. Seperti itu aplikasi yang akan diterapkan insyaallah di tahun 2000, dimulai di tahun 2026 ini, dan ada juga tanggal di sini bulan, artinya bisa kita melakukan kontrol penuh selama setahun. Ya, kemudian ada tahunnya, kemudian kita bisa kembali dan melihat juga inputan-inputan dari pembina-pembina lain. Bisa kita masuk ke Ustaz Ilyas misalnya, kita bisa melihat rekapannya sampai mana nahlakonya menyetor. Itu juga sebagai penguatan untuk pembina lain atau untuk pimpinan pondok untuk bisa mengevaluasi atau melakukan pemantauan terhadap perkembangan santri di Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Demikian penjelasan aplikasi terbaru ini terkait aplikasi setoran dan rekap pencapaian target. Harapan kami semoga dengan adanya aplikasi ini bisa lebih memperkuat sistem, lebih dapat anak-anak kita terkontrol dengan baik sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik dan menciptakan generasi-generasi terbaik umat di masa ini. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dakhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.